Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kali ini kita akan membahas salah satu materi dari kelas 11 yaitu mengenai kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mari simak video pembelajaran berikut ini. Hak warga negara diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar atau mengabaikan hak-hak orang lain atau kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks hukum dan etika. Selanjutnya, mari kita simak video animasi berikut ini. Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini, yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Weh, Raisa, saya mau cerita kau barang satu nih. Bah, masa kemarin saya dapat teror tuh. Saya dapat kirim pesan-pesan rasis. Serius, Fred? Masa hari gini masih ada yang suka ngebully gitu? Udah gak zamannya kali. Siapa memang yang ngebully kamu kali ini? Biasa tuh. Dong pakai akun-akun fake. Bordep nomor juga saya terkenal kah? Wah, kali ini gak bisa dibiarin, Fred. Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulanan mereka. Saya takut ya. Nanti saya kenapa-kenapa di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak. Lawan mereka yang membuli kamu. Bah, tapi mau bagaimana? Besok aku temenin kamu untuk ketemu Bu Uri ya. Kita ceritakan kejadian yang sering kamu alami ini. Terapa kah? Saya takut Bu Wiri tidak bisa dipercaya lagi. Aku yakin Bu Uri bisa menemukan solusi buat kamu. Biar kamu berhenti mengalami perundungan ini. Oh iya sudah, besok kau tolong temani saya. Pasti, Fred. Tetap semangat. Siang, Bu Wuri. Lagi sibuk ya, Bu? Boleh minta waktunya sebentar? Hei, Sa, Fred. Ada apa gerangan? Tumben kalian menemui ibu? Silakan. Begini, Bu. Model kayak lo ini, yang Udah ngotor-ngotorin hitam, bumi. Apa jelek, sekolah ini buta hidup ya? lagi. Kok bisa diterima di sekolah Aduh, ini? dia lagi. Cyberbullying atau perilaku kekerasan berbasis dunia maya rentan mendapatkan pengaruh negatif. Teknologi internet yang berkembang pesat dampaknya dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar dan lebih luas dengan pelaku yang tidak dapat diketahui atau anonim dan mempunyai konsekuensi yang lebih merusak seperti stres, depresi, bahkan bunuh diri. Gimana, Fred? Setelah kita melapor kemarin, ada perubahan nggak? Iyo, Raisa, kemarin yang bully-bully satu, tong sama-sama sudah dapat pengarahan dari bu guru dengan kepala sekolah. Tuh kan, bener yang ku bilang. Kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya kita cepat-cepat lapor biar cepat diambil tindakan sama pihak sekolah. Itu lagi, saya menyesal sekali. Coba dari dulu saya lapor kah?
Sudah. Yang penting sekarang kamu bisa kembali ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dan mereka yang ngebully kamu pun dapat bimbingan dan arahan yang tepat. Biar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Nah, itu yang saya maksud. Cyberbullying, perundungan dengan menggunakan teknologi digital, merupakan sebuah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Perilaku cyberbullying dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Tindak cyberbullying diatur dalam pasal 27 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 Undang-Undang No. 19 tahun 2016. Ketentuan pidana mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya, cyberbullying diatur dalam bab 11 pasal 45 ayat 1, ayat 3, ayat 4, pasal 45A ayat 2, dan pasal 45B Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perilaku cyberbullying merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan hukuman. Contoh kondisi yang terjadi di tengah masyarakat akibat dari pelanggaran hak warga negara. B. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudul dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. C. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beri menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di Indonesia serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Realitanya, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU. Contoh pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara. 1. Tidak mematuhi tata tertib lalu lintas. 2. Merusak fasilitas umum. 3. Telat membayar pajak.